Oke, balik lagi teman-teman. Kita ke materi selanjutnya yaitu hemoroid grade 2 dengan anemia. Nah, ini masih di blok sistem pencernaan. Oke, langsung aja. Kita ke overview case aja langsung. Nah, ini. Nah, jadi untuk hemoroid ini keluhan utamanya biasanya itu terdapat benjolan di anus. Nah, ini untuk diagnosis bandingnya ada banyak selain hemoroid. Nah, kemudian ada tanda khas dari hemoroid itu. Di antaranya adalah penderita mengeluh adanya benjolan di anus sertai darah menetes di akhir BAB. Kemudian darahnya tidak bercampur dengan feses. Ini menandakan bahwa perdarahan itu belum bukan dalam, tidak jauh, artinya dekat dengan anus. Sini. Kemudian benjolan bisa dimasukkan kembali dengan spontan. Nah, ini merupakan tanda khas hemoroid terutama yang interna grade 2. Oke, kemudian sejak 1 minggu yang lalu penderita mengeluh sering pusing, lemah, dan cepat capai. Ini bisa merupakan gejala daripada anemia. Nah, selanjutnya dari tanda anemia juga bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan kepala, terutama di mata, konjungtivanya anemis, dan juga di sini pada pemeriksaan colok dubur itu teraba massa lunak di arah jam 3, 7, dan juga 11. Pada sarung tangan juga terdapat darah positif. Nah, kemudian di sini pada pemeriksaan labnya itu kadar Hb 6,7 yang mana di sini sudah sangat rendah sekali, termasuk ke dalam anemia berat, dan untuk hematokritnya di sini 21%, tergolong kategori rendah. Dan pada pemeriksaan anoskopi juga terlihat benjolan di atas linea dentata arah jam 3, 7, dan 11 menonjol keluar anus. Ini merupakan tanda khas dari hemoroid interna. Oke, jadi untuk diagnosa kerjanya ditegakkan yaitu hemoroid interna grade 2 dengan anemia. Nah, di sini mengenai definisi hemoroid itu, sebelumnya untuk hemoroid itu memiliki sinonim yang cukup banyak. Ada seperti piles, ambeien, wasir, southern pole disease, yaitu yang mana merupakan gangguan sistem pembuluh darah vena dari daerah anus yang berasal dari plexus hemoroidalis. Nah, kemudian untuk definisi hemoroid itu sendiri bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Untuk yang hemoroid interna, di sini terjadi di dalam linea dentata. Itu pelebaran vena yang berada di bawah submukosa, gangguan sistem vena mesenterika inferior. Nah, di sini interna di dalam linea dentata. Kemudian untuk yang hemoroid eksterna tentunya di luar dari linea dentata. Jadi pelebaran vena yang berada di bawah kulit. Oke. Nah, di sini untuk klasifikasi dari hemoroid interna berdasarkan grade-nya. Untuk grade 1 itu biasanya berdarah dan tidak menonjol keluar anus. Untuk grade 2 ini menonjol keluar anus, kemudian dapat direposisi kembali secara spontan. Kemudian untuk yang grade 3 itu berdarah, menonjol keluar anus, dan direposisinya harus secara manual, jadi tidak dapat secara spontan. Dan untuk yang grade 4 ini sudah parah, tidak dapat direposisi kembali. Nah, ini sedikit gambarannya. Nah, ini untuk anatomi yang perlu kita pelajari, yaitu bagian dari rektum, kemudian anal kanal. Oke, untuk letaknya di sini retroperitoneal dan subperitoneal. Untuk strukturnya itu struktur dalamnya terdiri dari ampula dan kanalis analis. Untuk yang struktur luarnya itu sepertiga atas terdapat ampula recti dan 2/3 distal terdapat kanalis analis. Untuk vaskularisasi itu
arteri rectalis superior, media, dan juga inferior. Untuk vena rectalis superior itu khusus untuk hemoroid interna, dan hemoroid eksterna itu vena rectalis media dan inferior. Untuk inervasinya, persarafannya untuk yang simpatis itu berdasar dari truncus simpaticus bagian lumbal dan plexus gastricus superior. Untuk yang parasimpatis itu nervus splanchnia pelvi. Dan untuk limfnya, nodul limfaticus pararektal dan iliaca interna. Oke, fisiologi mekanisme kerja sphincter ani dan serabut afferent regio ani dan refleks defekasi. Yang pertama, refleks intrinsik itu berdasarkan tekanan rektum, sphincter ani berelaksasi, kemudian peningkatan gelombang peristaltik dan relaksasi sphincter internus. Nah, kemudian untuk yang refleks spinal itu kontraksi otot abdomen. Nah, untuk yang refleks defekasi parasimpatis itu sinyal dihantarkan ke medula spinalis secara refleks kembali ke kolon, rektum, anus melalui nervus pelvicus. Selanjutnya ada patogenesis dan juga patofisiologi. Di sini yang merupakan faktor risiko seperti pekerjaan dari pasien, kemudian pasien juga di sini mengalami obesitas dan usia tua. Nah, akhirnya sini dapat terjadi peningkatan tekanan abdomen apabila misalnya pasien mengangkat beban yang terlalu berat ataupun mengejan terlalu berat saat buang air besar, yang akan mengakibatkan gangguan sistem vena mesenterika inferior. Nah, kemudian terjadilah pelebaran dan perbesaran vena rectum superior. Ini khusus pada hemoroid interna, sehingga timbullah suatu benjolan. Oke, benjolan tersebut apabila tergesek misalnya oleh feses itu akan terluka, ruptur, bisa menimbulkan perdarahan. Dari perdarahan, apabila perdarahannya sangat masif, itu dapat timbul anemia pada pasien. Dari anemia ini terlihat sekali pada pemeriksaan konjungtivanya anemis, kemudian Hb-nya rendah dan hematokritnya pun rendah. Kemudian akibat dari anemia itu kadar oksigen yang diangkut dalam darah akibatnya menurun, rendah, sehingga mengakibatkan pasien mengalami pucat, pusing, lemah, dan juga takikardia. Sini untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu anoskopi. Nah, di sini diperlukan untuk melihat hemoroid interna yang tidak menonjol untuk mengamati keempat kuadrannya. Hemoroid interna terlihat sebagai struktur vaskuler yang menonjol ke dalam lumen. Apabila penderita diminta mengedan sedikit, ukuran massa akan membesar. Penonjolan prolaps akan lebih nyata. Oke, di sini untuk penata laksanaannya itu kita berikan diosmin 90% dan hesperidin 10%. Untuk diosmin itu sendiri itu berfungsi sebagai untuk memperbaiki tegangan vena, menghambat reaksi peradangan, melindungi mikrosirkulasi kapiler, dan mengurangi permeabilitas kapiler. Untuk yang hesperidin itu sebagai antiinflamasi, menghambat sintesis prostanoid, dan memiliki antioksidan. Oke, ini salah satu contoh sediaannya. Misalnya adalah anusol, merupakan obat berbentuk suppositoria yang berisi senyawa bismut dan juga zinc. Bismutnya ini berkhasiat sebagai pembentuk lapisan pelindung mukosa pada daerah anorektal. Sementara untuk yang zinc itu memiliki khasiat untuk mempercepat epitelisasi jaringan mukosanya. Kemudian ada juga metilselulosa sebagai laksatif untuk book forming, itu untuk meningkatkan berat dan absorpsi air pada feses. Hasilnya adalah meningkatkan kecepatan pergerakan dorongan pada usus. Oke, nah di sini untuk pencegahannya itu kita edukasi pasien untuk proses defekasinya lebih baik dilakukan dalam posisi jongkok, tidak dengan posisi duduk ataupun bahkan berdiri. Kemudian meminta untuk perbanyak jalan kaki atau melakukan aktivitas fisik yang ringan, dan perbanyak makan
makanan yang berserat dan minum air putih dan menjaga berat badannya. Nah, secara epidemiologi, di sini insidensi berbanding lurus dengan bertambahnya usia. Jadi di sini apabila usia semakin bertambah, otomatis semakin besar resiko untuk mengalami hemoroid ini. Kemudian pria lebih banyak daripada wanita, dan yang kedua itu merupakan perdarahan saluran cerna terbanyak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah prevalensi secara statistik dari hemoroid di Indonesia adalah 9.100.000 penduduk. Nah, komplikasi yang dapat terjadi antara lain adalah perdarahan, infeksi, trombosis, dan juga nekrosis. Untuk prognosisnya di sini kuat vitamnya adalah adbonam, kuat fungsionamnya adalah dubia adbonam. Nah, sini untuk aspek etiknya seperti biasa ada medical indication, patient preference, quality of life, dan contextual feature. Oke, mungkin sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe channelnya supaya lebih semangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.